kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk membawa pelajaran Alkitab pada malam hari ini. Jadi sebelum kita belajar lebih dalam tentang pelajaran Alkitab, mungkin saya mungkin dari saudara, dari kakak mungkin bisa memperkenalkan namanya siapa? Titin. Ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Titin untuk kesempatannya, dan juga saudara siapa namanya? Saudara Dishon. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita akan memulai pelajaran Alkitab kita pada malam hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada malam hari yang indah ini, Tuhan, kami anak-anak-Mu datang merendahkan diri di hadirat-Mu, Bapa. Kami anak-anak-Mu akan belajar Alkitab pada malam hari ini. Tuhan, berikan hikmat, setiap pelajaran yang kami pelajari boleh menjadi berkat bagi kami, Bapa. Ini doa dan harapan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang pelajaran Alkitab tentang hukum Allah. Baik, yang mungkin kita bisa buka dalam Alkitab kita. Mungkin Kak bisa buka dalam Matius 22. Matius pasal yang ke-22. Bisa enggak? Matius pasal yang ke-22. Oke. Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya ke-40. Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-40. Mungkin kakak bisa baca Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini adalah hukum yang paling utama di dalam Alkitab, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan pertama. Jadi dari semua hukum yang ada yang tertulis dalam Alkitab ini, hukum yang paling utama yang harus kita pegang, atau hukum yang paling penting, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan raga kita. Kita harus mematuhi hukum yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi
di sini juga dikatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi di sini Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa bukan hanya mengasihi diri kita, tapi kita juga harus mengasihi sesama kita, orang lain, sama seperti kita mengasihi diri kita. Baik, kita lanjut ke ayat yang berikutnya. Mari kita buka di dalam buku Markus dalam buku Markus 12. Markus 12 ayat yang ke-28. Markus 12 ayat yang ke-38. Markus 12 ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Mungkin bisa bacakan. Markus 12 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-31. Mungkin kakak bisa baca. Markus 12. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih sendiri." Tadi sampai mana? Yang lebih utama. Oh iya. Kenapa kalian? Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya, baik. Terima kasih sudah membacakan. Jadi di sini sudah sangat jelas di dalam Alkitab ini bahwa hukum yang paling utama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Tadi dikatakan bahwa dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi ini pelajaran ini sangat penting bagi kita bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, inilah hukum yang harus kita pegang teguh dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus saling mengasihi akan satu sama lain, akan satu dengan yang lain. Dan hukum ini adalah hukum yang harus kita praktikkan dalam kehidupan kita. Dan ada satu pertanyaan, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan mari kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-28. Mungkin saudara Dison bisa baca Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal 10. Lukas pasal 10
ayat yang 25 sampai ayat yang 28. Orang Samaria yang berarti. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Sampai ayat yang 28. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Oke, baik, terima kasih. Jadi pertanyaan yang tadi dikatakan bahwa apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, di sini jawabannya di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai ayat yang 28 dikatakan bahwa apa yang harus diperbuat supaya kita bisa hidup yang kekal, itu mengasihi Tuhan Allah kita, mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan Allah seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu adalah hukum yang bisa membuat kita memperoleh hidup yang kekal. Dan di dalam, coba baca lagi di dalam Matius pasal yang ke-19. Matius pasal yang ke-19. Ayat 16 sampai ayat 21. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Oke, baik, terima kasih. Jadi dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 itu adalah salah satu perumpamaan yang bisa kita ambil atau kita pelajari bahwa jika kita mau hidup kita kekal, hidup kita diberkati, maka di sini Tuhan sudah katakan bahwa turutilah perintahnya. Turutilah perintahnya, yaitu mengasihi akan Tuhan Allahmu seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa kasihilah dia seperti apa? Seperti dirimu sendiri. Dan juga dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Jadi sebenarnya sangat mudah kita turuti perintah ini, tapi seperti susah juga. Jadi inilah pelajaran yang sangat menarik bagi kita. Dan bagaimanakah sifat hukum Allah itu? Dan inilah, coba baca dalam Roma pasal yang ke-7 dan Roma pasal yang ke-7 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Roma pasal yang ke-7 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Coba baca. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik
itu menjadi kematian bagiku, sekali-kali tidak tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Oke, baik, terima kasih. Jadi bagaimanakah sifat hukum Allah itu? Tadi sudah dibacakan dalam Roma pasal yang ke-12 bahwa hukum Taurat adalah kudus. Jadi setiap hukum yang ditulis dalam Alkitab ini adalah bersifatnya sangat kudus. Jadi kita sebagai ciptaan Tuhan, kita harus menuruti akan perintah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maka hidup yang kekal akan menjadi bagian kita. Nah, kita baca lagi dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang keempat. 1 Yohanes 3 ayatnya yang keempat. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Coba Kak bisa bacakan. Ayat keempat kan? Ya. Ini kan setiap Ya. untuk setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Lanjut. Itu ayat keberapa? 1 Yohanes. 1 Yohanes 3 yang Coba 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat Ya, itu. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Terima kasih. Jadi hukum Taurat, jika kita melanggar akan hukum Taurat, maka itu sangatlah tidak baik. Maka itu bersifat apa? Bersifat dosa. Jadi kita sudah dijelaskan bahwa hukum yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus ikuti, dan juga kita harus menuruti akan perintah Tuhan atau hukum Tuhan supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Lalu pertanyaannya, apa isi 10 hukum Taurat? Coba kita baca di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat ke-17. Nah, saya mungkin itu tidak usah kita baca. Jadi nanti dibaca masing-masing aja. Jadi di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat yang ke-17 itu dituliskan tentang 10 hukum. Jadi 10 hukum itu, yang 4 itu adalah hukum pertama adalah kasih kepada Allah. Jadi 4 hukum yang pertama itu dari 1 sampai hukum yang keempat itu tentang kasih kita kepada Allah. Jadi dari hukum yang pertama, hukum yang kedua, hukum yang ketiga, dan juga hukum yang keempat itu hukum sebagai
hukum supaya kita mengasihi kepada, memberikan kasih kita kepada Allah. Dan di 6 hukum yang berikut, yang dari 5, 6, 7, 8 sampai 10 itu tentang hukum tentang kasih kita kepada diri kita atau diri orang lain, sebagai bukti bahwa kita mengasihi orang lain dan juga mengasihi diri kita sendiri. Nah, jadi pelajaran pada malam hari ini tentang hukum Allah. Jadi apa yang harus kita perbuat untuk mendapatkan kehidupan yang kekal? Tadi kita sudah bacakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu manusia, kasihilah seperti apa? Seperti dirimu sendiri. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan Allah, kita jangan mengasihi dengan setengah-setengah. Tadi sudah dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap tenaga, dengan segenap apa yang ada pada diri kita. Kita gunakan untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan. Jadi sebagai kesimpulan untuk pelajaran malam ini, bahwa hukum Allah adalah kasih, yaitu kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama manusia. Dan juga hukum Allah bukan untuk membatasi kebebasan manusia, justru membuat manusia hidup bebas dalam kasih. Dan juga hukum Allah adalah kudus dan benar. Jadi dari pelajaran malam hari ini sangat bisa membantu kita untuk saling mengasihi sesama manusia, dan juga khususnya kita mengasihi akan Allah kita sendiri, yaitu Allah Bapa kita yang ada di dalam kerajaan surga. Jadi sekian dari pelajaran Alkitab kita pada malam hari ini. Terima kasih dari Kakak Titin dan juga Saudara Dison yang sudah menyempatkan waktunya untuk belajar Alkitab bersama pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita tutup pelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih atas karunia-Mu, kasih-Mu pada malam hari ini, Tuhan. Kami masih dalam keadaan sehat dan tidak kurang apa-apa, Bapa. Pada malam hari ini, ya Bapa, kami sudah belajar tentang hukum Tuhan. Bagaimana kami sebagai umat-umat Tuhan harus memegang teguh perintah Tuhan, itu mengasihi akan Allah Bapa di surga, dan juga mengasihi sesama manusia. Bapa di surga, kami berdoa buat Kak Titin dan juga Saudara Dison yang ada di tempat ini. Berikan mereka berkat kesehatan, agar mereka boleh merasakan berkat Tuhan dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Memberkati juga saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, ya Bapa, pada malam hari ini. Berkati mereka agar berkat yang sama mereka boleh rasakan dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Bapa di surga, inilah doa dan harapan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih banyak.